Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuzul. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabar Bu Nuzul hari ini? Alhamdulillah baik. Sepertinya sangat cerah ya, Bu ya. Seperti wajahnya yang bersinar. Iya dong. Ya, baik, Ibu, sebelumnya saya mohon izin minta waktunya sebentar karena di sini saya mendapatkan tugas sebagai guru penggerak untuk melakukan wawancara terhadap Ibu Kepala Sekolah bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Mega Oktaria SPD SD. Beliau adalah Kepala SDN 1 Tulungasahan, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Baik, Bu Mega, langsung saja di sini saya sebagai guru penggerak diberikan tugas untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, yakni tentang pengambilan keputusan antara dilema etika dan juga bujukan moral. Selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini, Bu, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolahan ini? Apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Selama ini di SDN 1 Tulungasahan, kasus-kasus dilema etika itu termasuk ada beberapa, termasuk yang kemarin itu waktu kita akan mengadakan kemah Harpram, itu anak-anak peserta kemah itu hanya dibatasi 10 orang. Tetapi ada beberapa wali murid yang menginginkan anaknya ikut karena anak itu sangat ingin ikut kemah, tetapi memang keterbatasan peserta itu. Jadi dengan begitu, karena anak-anaknya itu mulai merasa kurang semangat, dia harus ikut, pokoknya saya harus ikut. Akhirnya orang tua mengatakan kepada saya untuk meminta anaknya ikut. Jadi sebagai pemimpin akhirnya saya mengambil keputusan anak itu boleh ikut, tetapi memang hanya sebagai peserta cadangan, karena supaya anak itu senang. Mungkin anak itu ingin melihat seperti apa perkemahan itu, begitu. Baik, berarti kasusnya sangat unik sekali ya, Bu ya, dan sangat butuh pertimbangan yang positif gitu ya. Berarti kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika, termasuk dilema etika itu, Bu. Baik, Ibu, sangat jelas sekali ya bahwa kasus tersebut adalah masuk dalam dilema etika. Kemudian selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Karena kasus ini sama-sama benar, maksudnya anak itu tidak menyalahi peraturan. Karena dalam peraturan perkemahan itu juga untuk cadangan kita boleh membawa, walaupun nanti di sana dia tidak ikut dengan kegiatan-kegiatan inti, karena memang cadangan paling hanya ingin melihat, mempelajari seperti apa perkemahan itu dan kegiatan-kegiatan yang di sana itu. Jadi tidak masalah dia mau ikut. Begitu. Iya, Bu. Kemudian langkah-langkah apa saja, Bu, yang Ibu jalankan selama ini untuk menangani kasus tersebut? Untuk anak tersebut, biasanya dalam latihan tetap diajak supaya anak itu juga ikut belajar apa yang akan diadakan waktu perkemahan nanti. Jadi dia merasa seperti peserta juga walaupun bukan peserta inti, seperti itu. Hal-hal apa saja, Bu, yang Ibu anggap efektif dalam menangani kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang dianggap efektif untuk menangani kasus dilema etika tersebut, seperti anak tersebut diikut sertakan karena untuk kedepannya itu dia akan mempengaruhi cara belajar dia. Mungkin karena dia tidak ingin atau tidak diikut sertakan, dia akan melakukan, mungkin dia akan mogok belajar atau malas ke sekolah nantinya karena merasa tidak dipentingkan, diikut sertakan, padahal dia juga merasa mampu ikut dalam itu perkemahan tersebut.
Jadi tidak membeda-bedakan ya Bu, walaupun nantinya akan terpilih mana yang pasukan utama dan mana yang itu cadangan. Iya. Sangat bagus sekali ya Bu, Iya. cara efektif Ibu. Kemudian tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pengambilan kasus dilema etika ini? Tantangannya paling anak-anak dalam pasukan inti itu mereka harus menerima anak cadangan tersebut supaya mereka bisa bekerja sama selama dalam kegiatan tersebut. Apakah Ibu memiliki jadwal atau tata kelola dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, Bu? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, kita tidak melakukan secara langsung, tetapi kita melakukannya berkala atau membutuhkan waktu karena kita akan menyeleksi juga anak tersebut apakah mampu untuk ikut walaupun hanya sebagai cadangan, dan mungkin itu membutuhkan waktu mungkin 1 minggu dari sebelum keberangkatan. Namun si Ani tadi kan orang tuanya memaksa ya Bu ya, memaksa untuk supaya ikut, berarti pihak orang tua pun harus bisa memaklumi ya Bu atas seleksi itu tadi ya dalam waktu berkala tersebut. Nah iya, itu pasti itu, karena tidak semua anak itu akan diikutkan sebagai cadangan, karena walaupun sebagai cadangan juga kita harus menyeleksi juga. Iya, betul sekali Bu. Adakah seseorang atau pihak lain untuk membantu atau sebagai membantu Ibu untuk menyelesaikan faktor-faktor dilema etika tersebut? Yang pasti ada, yang pertama rekan sejawat yang ada dalam sekolahan tersebut, yang kedua orang tua anak, yang ketiga pastinya murid-murid yang aktif yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, betul sekali Bu, karena kalau kita mengambil keputusan secara mandiri itu belum tentu akan diterima ya Bu ya. Iya. Dengan bantuan 3 pihak tadi, yang pertama yaitu rekan sejawat, orang tua dan siswa yang berperan aktif, insya Allah akan berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Baik Ibu, kemudian dalam semua hal yang tadi sudah Ibu ceritakan tentang dilema Ibu terhadap sebuah kasus di sekolahan ini, apa sih yang dapat Ibu petik atau menjadikan pengalaman bagi Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang pasti dalam pengambilan keputusan itu kita bekerja sama dengan 3 pihak yang tadi itu, rekan sejawat, orang tua, anak, sama anak yang aktif tersebut. Dan juga dalam hal tersebut kita harus mengambil keputusan yang tepat, ya, betul. Supaya anak yang sangat ingin ikut itu, apabila kita tidak bisa mengikutkannya, dia tidak kecewa dan orang tua juga tidak kecewa. Jadi kita harus menyesuaikan keadaan, apakah anak itu mampu dan bisa ikut atau tidak. Iya, terima kasih. Jawabannya sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Intinya berarti tidak membedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, dan memang dilema etika yang Ibu sebutkan tadi adalah benar ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar bijak, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah harus betul-betul bijak dalam pengambilan keputusan ini. Iya. Supaya anak tersebut tidak kecewa untuk lebih semangat lagi belajarnya ke depannya Bu. Iya Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Mega atas waktunya. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah melaksanakan wawancara ini dengan baik. Di sini saya sebagai guru penggerak dan beliau Ibu Mega Oktaria, SPD SD, mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rodi. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuzul Sabaiti, CGP Angkatan 11, Ya. Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dan tepatnya di SDN 1 Tulung Asahan. Nah, yang ada di samping saya yaitu beliau Bapak M. Rodi, Kepala Sekolah SDN Tulung Sari, Kecamatan Bandar Negeri Semuang. Ya, baik, di sini Pak, saya akan meminta izin dan meminta waktunya sebentar. Silakan. Eh, di sini saya diberi tugas untuk guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Kira-kira Bapak ada waktu? Insya Allah siap ada waktu. Insya Allah siap. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada Bapak, tentunya sebagai seorang pemimpin ya Pak, ataupun sebagai seorang kepala sekolah di SD yang Bapak pimpin ini, banyak sekali kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Pak. Ya. Tentunya bukanlah mudah menjadi seorang pemimpin yang disukai ataupun dicintai banyak karyawannya atau banyak anak buahnya, banyak di antara dewan-dewan guru yang ada di sekolah Bapak. Berdasarkan pengalaman Bapak nih, identifikasi apa sih kasus-kasus yang menyangkut atau terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Ya. Terima kasih Bu Nujul pertanyaannya. Sebenarnya mengambil keputusan itu memang betul tidak mudah. Harus banyak pertimbangan. Khususnya memang ada dilema, dilemanya ya, yang memang kadang-kadang kita mau ngambil keputusan ini takut bagaimana ngambil keputusan itu, takut yang itu yang nggak nerima kan gitu. Jadi kita harus memang mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Masalahnya yang memangnya benar-benar apa harus segera diselesaikan, ya kita harus benar-benar mengambil keputusan tepat sesuai dengan apa yang kita ketahui itu masalahnya. Jadi begitu identifikasi masalahnya, kita harus benar-benar perhatikan masalah itu. Iya, betul sekali sih Pak. Karena memang dari satu permasalahan kadang akan timbul permasalahan-permasalahan lain. Kadang pun permasalahan itu berawal dari hal-hal sepele ya Pak ya. Ya, Nah, jadi salah satu guru ataupun dari salah satu murid itu dapat menimbulkan permasalahan kepada guru. ya. Dan guru tersebut yang berawal dari satu, dia mungkin ada bujukan-bujukan dari yang lainnya ataupun dari apa ya, bisikan-bisikan di belakang dari guru-guru yang lain yang tidak suka dengan kita atau Bapak sebagai pemimpin, itu menimbulkan apa ya, di situ kayak rasa ketidakberhasilan seorang pemimpin ya Pak ya, harus menengahi antara mereka. Baik Pak, selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin pada kasus-kasus yang ada di sekolahan Bapak tersebut. Boleh disebutkan salah satu contoh kasusnya atau beberapa gitu yang kasus tersebut adalah dilematika, benar plus benar. Kalau dia bujukan moral, dia kan benar plus salah ya Pak ya, itu, dan itu banyak terjadi, bahkan setiap harinya pun ada. Tapi untuk yang dilematika itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, baik Bu. Itu cara saya mengambil keputusan. Yang pertama sudah sampaikan mengidentifikasi masalah. Apa masalah? Nah, ini contoh pemana ada masalah tentang pembelajaran murid yang kurang berminat. Mungkin kan salah satu penyebabnya kan dari penyampaian guru itu tidak menarik. Ambil dulu. Membuat siswa itu suka dengan pelajaran itu. Jadi dengan salah satunya masalah ini saya memberikan atau keputusan yang untuk berpihak dengan murid itu, nah guru ini harus kita bimbing dan berikan pelatihan. Biasanya ya setelah kita panggil gurunya, kita kasih tahu ini ada masalah seperti ini, guru sudah mengetahui permasalahannya, makanya kita ambil keputusannya guru itu dibimbing atau dikasih pelatihan, Dikasih arahan terlebih dahulu ya Pak ya, supaya guru berpihaknya kan ke murid itu hasil. iya, betul. Jadi supaya guru tersebut ketika diberikan bimbingan ataupun diberikan arahan secara face to face,
beliau bisa menerimanya dan tidak ada apa ya, protes di dalam Iya. hati yang belum tersampaikan gitu, sehingga dia tidak akan membujuk guru-guru lain untuk istilahnya tidak menyukai kepala sekolah gitu kan ya Pak ya. Ya bagus sekali Pak. Identifikasi kasusnya bagus, kemudian cara pengambilan keputusan juga bagus. Kemudian ada cara lain tidak Pak dalam pengambilan keputusan itu? Ya, opsi-opsi yang lain maksudnya. Opsi-opsi yang lain selain itu tadi Pak? Kalau keputusannya sudah sama-sama tidak merugikan, mungkin tidak ada opsi yang lain. Kecuali kalau umpamanya keputusannya masih ragu-ragu, mungkin kita tinjau ulang keputusan tersebut, kita cari opsi yang lain. Tapi kalau sudah sama-sama menerima keputusan itu, tetap keputusan itu nggak ada opsi. Ya, jadi sudah hal terbaik ya Pak Ya, ya. Identifikasi masalah itu Hmm. udah terbaik. Kemudian langkah-langkah seperti apa sih Pak yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan itu? Ya, sudah saya bilang dari awal, identifikasi masalah, sudah ketemu masalah, kita panggil yang yang terlibat dalam Iya. masalah tersebut, Iya betul. umpamanya murid ataupun dari gurunya, ataupun umpamanya ada yang melapor, umpamanya masalah itu ya saksi yang melapor, kita panggil bersama. Jadi kita selesaikan, kita musyawarah apa yang pantas kita berikan keputusan yang terbaik yang sama-sama tidak merugikan. Karena setelah kita umpamanya memang mengambil keputusan itu benar-benar dilema ya. Iya betul. Kadang-kadang kita mau ngambil keputusan sebelah sini takut merugikan sebelah sana, ngambil keputusan sebelah sana takut merugikan sebelah sini. Jadi memang jadi pimpin itu memang agak sulit. Jadi tapi setelah kita rapatkan, setelah kita musyawarahkan, ketemulah keputusan yang berpihak pada murid, maka itu hasil dari keputusan kita bersama. Kita memang mencari keputusan yang benar-benar berpihak pada murid. Kepada murid. Itu kira-kira contohnya seperti apa Pak? Kasus yang Ya. salah satu kasus gitu yang ada di SD Bapak? Iya, siswa yang kurang berminat tadi di kelas itu kan salah satu kasus. Iya. Kenapa dia tidak berminat dengan pelajaran salah satu pelajaran? Berarti kan ada masalah. Nah, setelah diidentifikasi masalah, temulah masalahnya ternyata memang pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu tidak menarik, Kurang menarik. kurang menarik, Iya. atau kurang bervariasi lah ya. Mungkin dari media pembelajarannya kurang, dari model-model cara dia mengajar kurang. Itu kan salah satu penyebabnya berarti. Nah kita harus menyelesaikan penyebabnya ini bagaimana? Makanya kita tadi saya ngomong harus kita berikan keputusan guru ini wajib dilatih, atau guru ini wajib Bimbing. diberikan workshop atau Iya. bimbingan. Terutama oleh kepala sekolahnya Iya. sendiri ya Pak ya, karena Kita biayakan dari dana bos. iya betul. Kita ngambil dari untuk biaya pelatihan itu dari kita anggarkan. Dari langkah-langkah atau opsi-opsi yang tadi Bapak sudah sebutkan, yang paling efektif selain memberikan beliau itu bimbingan khusus ya, adakah hal yang efektif yang lain yang dilakukan Pak? Ya dari awal kita memang tidak memberikan keputusan seperti itu ya, langsung dicek tidak seperti itu. Ya kita dengan teman sejawat yang terlebih dahulu kita sampaikan, seperti saya sebagai pimpinan saya sampaikan Ditegur dulu. ya, ditegur ya. cara mengajar yang baik itu begini. Dari teman sejawat mungkin yang senior juga memberikan arahan seperti ini biar menarik kan gitu. Nah, setelah beberapa penyampai itu kurang juga hasil, nah itu Baru. keputusan terakhir kita berikan Ya, itu berarti- opsi terakhir lah. Iya, berarti artinya yang paling efektif adalah memberikan bimtek gitu Iya. tadi ya. Tapi sebelumnya memang harus ada face to face Iya. karena guru juga manusia ya Pak ya. Iya. Karena di situ kita sebagai atasan jangan mentang-mentang kita atasan laju seenaknya kepada bawahan. Jadi kita harus melakukan pendekatan gitu kan ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Melakukan pendekatan dulu, digali dulu kenapa guru tersebut seperti itu. Setelah kita tahu jawabannya, kita tanya dengan rekan sejawat Iya. dan yang lainnya, baru kita adakan
BIMTEK untuk menyamakan persepsi, begitu kan ya Pak ya? Jadi istilahnya ada tahap demi tahap. Iya. Tidak langsung kita memvonis, oh guru ini benar-benar nggak bisa harus di BIMTEK, enggak seperti itu. Nanti Ada tersinggung ya, langkah-langkahnya. Pak, ya? Iya. Pimpinan sebagai pimpinan memberikan arahan atau apa ya, usulan atau apa gitu. Habis itu dengan teman sejawatnya juga baru kita aksi yang terakhir. Kalau memang nggak ada perubahan dari tahap ke tahap. bagus sekali Pak ide-ide yang Bapak gunakan ataupun tindakan-tindakan yang Bapak gunakan tersebut. Sebagai seorang pemimpin nih Pak, tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam pengambilan keputusan, baik itu kebijakan moral maupun bujukan moral maksud saya, maupun dilema etika. Tantangannya apa tuh Pak? Ya, memang jadi pemimpin itu susah untuk mengambil keputusan apabila harus apa namanya berkaitan dengan dilema etika. Iya betul. Karena dilema etika itu sini benar di sana benar kan? Iya, sama-sama benar. Ya, nah jadi kita harus benar-benar yang apa, ibaratnya harus yang benar-benar pas, yang pas tidak merugikan. Intinya setelah kita berdilema ya, itu harus benar-benar putusan itu berpihak dengan murid. Itu Intinya berpihak pada kuncinya. murid. Jadi Walaupun untuk sama-sama benar, tetap yang murid harus diuntungkan. Iya, karena sesuai dengan filosofi KHD ya Pak ya. Iya. Berpihak pada murid gitu. Dalam menangani hal-hal seperti itu Pak, adakah jadwal atau tata kala dalam penanganannya, atau secara langsung, atau berapa hari kemudian? Ya, memang harus ada tahap-tahapan. Segala sesuatu itu harus sesuai dengan tahap-tahapan. Kalau kita mengetahui permasalahannya sekarang atau dari kemarin, umpamanya, kita harus cepat, Iya betul. cepatnya melakukan tahapan-tahapan penyelesaian tersebut. Seperti menanyakan saksi, Iya. menanyakan siapa yang terlibat, baru kita panggil mereka saksi yang terlibat, baru kita musyawarahkan untuk mengambil keputusan. Iya, jadi tidak secara langsung ya Pak ya. Iya, Ya, yang pertama kalau secara langsung tidak spontan. Iya, Tidak betul. spontan, harus ada tahapan. tata kalanya. Dari hal-hal tersebut, adakah pihak lain ataupun yang membantu Bapak dalam memperlancar ataupun dalam pengambilan keputusan Bapak itu? Ya kalau keputusan tadi kan harus berpihak dengan murid, jadi saya sudah mengambil keputusan itu dengan pertimbangan dan usulan-usulan dari rekan-rekan. Yang sejawat tentunya ya Pak ya. Itu usulan-usulan mereka yang sifatnya benar-benar membangun dan benar-benar bisa diterima, ya keputusan itu harus benar-benar kita terima bersama. Harus apa namanya, saling, putusan itu kalau bisa mutlak lah, nggak bisa berubah lagi kan, karena sudah sepakatan bersama. Iya, berarti tentunya pihak lain yang membantu dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada rekan sejawat, Iya, dan betul. juga harus berkolaborasi ya Pak ya. Ya, Karena memang walaupun kita sebagai pemimpin tidak bisa kita akan kekeh dengan pendapat Iya. kita. kita harus mendengarkan Nanti- daripada apa pendapat-pendapat Iya, teman yang lain. betul. Kalau memang apa sifatnya membangun, masuk sesuai, ya kita bisa pakai keputusan itu. Iya. Jadi sangat menarik sekali ya Pak ya. Sebagai seorang pemimpin itu ternyata tidak mudah ya Pak ya. Jadi nanti ketika saya siapa tahu ke depan menjadi seorang pemimpin, saya bisa belajar dengan Bapak Rodi. Dari pengalaman tadi dan kasus-kasus tadi yang sudah Bapak jelaskan, berikut tindakan-tindakannya. Pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari kasus tersebut? Ya, banyak. Setiap segala sesuatu itu memang harus ada pembelajaran. Jadi sebagai apa namanya, sebagai kita untuk kedepannya, wah begini kan begitu. Harus ada apa yang pengalaman gitu ya. Jadi pembelajarannya pertama, kita ada kasus, kita selesaikan dengan cara yang kekeluargaan. Itu ada salah satu pembelajarannya, bahwa memang segala sesuatu itu keputusan tidak spontan,
harus dengan banyak pertimbangan. Iya. Apalagi yang menyangkut dengan delima itu harus benar-benar kita nggak berat sebelah. Dan delima benar dengan benar itu kan kadang-kadang kita ngambil keputusan ini sana nggak terima, ngambil sebelah sini nggak terima, itu tadi yang saya sampaikan benar-benar delima. Jadi pembelajarannya betul-betul kita musyawarah dengan mengambil keputusan itu, jadi membuat keputusan itu bisa diterima semua. Iya, sangat seru sekali sih Pak. Ternyata menjadi seorang pemimpin tuh apa ya, termasuk susah juga Pak ya. Harus kuat mental, harus kuat fisik, harus kuat segalanya ya Pak ya. Kalau bahasanya itu setiap keputusan itu memang belum tentu diterima. Tetapi kalau kita sudah membuat keputusan, terima atau terima ya harus diterima. Harus diterima. Iya. Tentunya kalau kepala sekolah itu memberi keputusan itu tentunya keputusan yang baik. Iya, keputusan Tidak baik. mungkin akan menyesatkan anak buahnya ya Pak ya. Tidak, bukan untuk menguntungkan pribadi dari Iya, betul. pimpinan, itu sebenarnya untuk bersama, tujuannya untuk bersama. Tujuannya untuk kebaikan bersama di sekolahan Di tersebut. sekolah. Yang jelas juga untuk keberpihakan kepada murid. Jadi apa-apa keputusan di sekolah itu memang harus kita berpihak Kepada murid. Jadi intinya Tujuannya belajarnya itu harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tujukan lah, tujuannya untuk membahagiakan murid sesuai dengan program. iya bagus sekali. Jadi yang dapat Bapak petik yaitu intinya adalah berpihak kepada murid. Apapun itu keputusannya, apapun itu masalahnya di sekolah tersebut, tetap murid yang pertama Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi ini kiranya sudah selesai Pak wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf jika saya pribadi sudah mengganggu Bapak. Dan sekali lagi terima kasih. Jadi terima kasih atas semuanya Pak. Di sini saya Nuzul Sabaiti, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Tulungasan, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dan beserta Bapak pimpinan kita yaitu Bapak M. Rodi dari SDN 1 Tulungsari, Kecamatan Bandar Negeri Semong. Mohon pamit dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rodi. Sama-sama. Sampai jumpa.